Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Detik-detik menegangkan. Anies versus Prabowo berantem hebat, saling bongkar aib di depan umum saat debat. Oke, itu adalah sebuah judul video yang akan kita saksikan bersama-sama. Link original video ada di deskripsi. Kita akan segera untuk membahas videonya dan stay sampai selesai, karena pada in the end-nya kita akan memberikan opini kita tentang berita yang akan kita saksikan sama-sama ini. Link original video saya akan sertakan di deskripsi. So without any further ado, let's play this video and let's do this, guys. Let's do this. Anies Prabowo baku hantam di debat Capres pertama. Bukti mereka tidak konsisten. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Prabowo akan selalu dibayangi masa lalu. Kasus pelanggaran HAM selalu dipertanyakan. Kasus aktivis yang hilang masih terus terbayang. Ketika masalah ini diungkit lagi dan Prabowo selalu emosional, itu artinya bahwa rakyat masih tidak rela atas pelanggaran HAM yang telah terjadi itu. Artinya bahwa kasus itu memang belum selesai. Aktivis yang hilang belum jelas di mana mayatnya dibuang. Orang tuanya pasti mengutuk keras peristiwa kejam itu. Jika kasus itu saja belum bisa diselesaikan, maka bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mungkin sudah terjadi sampai saat ini? Maka tak heran jika untuk urusan bela negara atau pertahanan negara bisa begitu rapuh jika dipimpin oleh orang yang pernah melanggar HAM. Meski Budiman Sujatmiko pun sudah bergabung ke Prabowo, sejarah kelam itu tidak akan bisa terhapus. Atau bahkan Jenderal Wiranto pun merapat padahal beliau dulu yang memecat Prabowo, juga tidak akan bisa menghapus masa lalu yang kelam itu. Urusan HAM ini sangat penting, dan kenapa setiap menghadapi Pilpres masalah ini selalu diungkit? Ya, selama Prabowo ikut Pilpres maka kasus ini akan selalu dipertanyakan. Beda halnya kalau masalah ini sudah selesai dan sudah menemukan kejelasannya, maka tidak akan diungkit lagi. Tetapi jika masalah HAM ini diungkap dengan sangat jelas, bisa jadi Prabowo tidak bisa ikut Pilpres, atau bahkan bisa jadi dinyatakan tidak memenuhi syarat ikut Pilpres. Jadi sebenarnya Prabowo dilema jika kasus HAM itu diperjelas. Namun dari semua itu, Prabowo memang hanya punya ambisi berkuasa untuk masalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Tidak akan banyak orang yang percaya, apalagi proyek food estate yang mangkrak itu tampak jelas bahwa Prabowo tidak bisa bekerja. Bahkan untuk mengawasi anak buahnya saja Prabowo akan sangat kesulitan. Apalagi terkait masalah kesehatan, Prabowo sepertinya hanya mendengarkan para pembisik di sekitarnya, dan ini tentu saja sangat berbahaya jika dia jadi presiden. Maka karena itulah rakyat Indonesia tidak butuh sosok pemimpin seperti Prabowo. Jika Prabowo adalah orang yang paling ikhlas, tentu saja ambisinya itu diredam dan tidak ikut lagi Pilpres. Sehingga situasi emosionalnya yang sering kambuh itu bisa terkontrol dengan baik. Jika Prabowo memaksakan kehendaknya itu, maka akan sangat berdampak buruk, bukan cuma kesehatannya tetapi juga buat bangsa Indonesia.
Prabowo kalau mau menebus kesalahan-kesalahannya tentu ia bisa memainkan perannya di belakang panggung tanpa harus menjadi presiden. Apakah ia berada dalam oposisi atau posisi, tetap saja Prabowo adalah bagian dari kekuasaan itu. Sumber daya yang begitu besar sejak masa Orde Baru yang didapatkan Prabowo itu masih sangat melimpah, tapi itulah ambisi tetaplah ambisi. Prabowo masih penasaran untuk ingin merasakan kursi singgasana kepresidenan, tetapi sebagai rakyat jelata tetap tidak akan pernah menginginkan Prabowo jadi pemimpin. Lalu bagaimana dengan Anies? Capres yang satu ini juga sudah sangat terbukti rekam jejaknya yang sangat berbahaya. Hanya bermain kata-kata, Anies bisa dengan mudah menjadi gubernur. Bukan cuma itu, Anies juga tidak segan-segan menggunakan segala cara atau bahkan menghalalkan segala cara untuk meraih ambisinya itu. Pilkada DKI 2017 adalah contoh nyata bahwa Anies menggunakan sentimen SARA untuk merebut kekuasaan di Jakarta. Oke teman-teman ya, jadi sangat jelas ya, kita bisa melihat latar belakang dari masing-masing capres dan cawapres. Di saat ini memang sebenarnya ada hal baik juga yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Makanya Pak Ganjar mempertanyakan hal ini kepada Pak Prabowo untuk kejelasan ketika debat yang kemarin. Mempertanyakan sikap Pak Prabowo ketika dia menjadi pemimpin, apakah akan dituntaskan untuk menemukan setiap korban-korban yang hilang dan kemudian membuat makam agar supaya keluarga bisa berziarah ke situ, dan kemudian isu tentang pelanggaran HAM ini akhirnya akan berakhir karena semuanya sudah dituntaskan, semuanya sudah dibereskan ya. Jadi sebenarnya usulan Pak Ganjar itu baik karena sampai kapanpun Pak Prabowo maju untuk menjadi capres itu pasti akan dipertanyakan karena hal ini belum selesai. Makanya Pak Ganjar mempertanyakan itu dengan tidak dijawab dengan tegas oleh Pak Prabowo. Dan kemudian berbicara soal Pak Anies ya, siapa yang nggak tahu bagaimana pintarnya beliau dalam berkata-kata, menyusun bagaimana retorikanya begitu kuat dan kental, tapi akhirnya di ujung-ujungnya itu hasil kerjanya nol. Itu sudah begitu banyak menjadi candaan di kalangan para netizen, membuat video-video perbandingan rekam jejak antara apa ya perkataan Anies kemudian dia sudah memimpin dan seperti apa dia sendiri yang membantah perkataannya sendiri ya. Artinya orang tersebut hanya pintar mengatur kata-kata, mengolah kata, berretorika, akan tetapi tidak pernah bisa untuk menepati apa yang dia katakan. Hanya sekedar berkata-kata saja, mempengaruhi orang dengan kata-katanya, tapi ujung-ujungnya dia tidak bisa menyanggupi apa yang sudah dikatakan. Itu saya orang bodoh sih yang masih mau percaya saja, ya, yang masih tergiur. Kalau mungkin ini adalah mungkin kontestasi pertama kali dia dalam ajang pemilihan umum seperti ini, boleh saja banyak orang terpengaruh, tapi sudah banyak bukti loh di Pilkada DKI, sudah banyak bukti bagaimana dia begitu pintar memenangkan hati rakyat di Jakarta dengan kata-katanya, tapi kenyataannya berbalik arah. Banyak sekali rekam jejak dan itu menjadi sebuah candaan di media sosial. Dan kemudian temperamentalnya Pak Prabowo kelihatan dalam debat-debat tersebut ya. Ya seperti itulah karakter beliau, sekalipun berusaha untuk menyamai karakternya seperti Pak Jokowi itu nggak bakalan bisa, karena masing-masing orang mempunyai temperamen sendiri. Dia nggak akan bisa menjadi Pak Jokowi, dia nggak akan bisa menjadi setenang Pak Jokowi, dan Pak Jokowi tidak akan bisa menjadi setemperamen Pak Prabowo. jadi diri sendiri aja lah ya. Jadi sebaik apapun menutup diri untuk menunjukkan bahwa dia berubah, itu nggak cepat atau lambat pasti akan nampak juga ke publik. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video. God bless.